Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurjayanti dengan NIM 22040204. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa sih kurikulum itu. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang di dalamnya memuat latar belakang, visi, misi, tujuan, struktur kurikulum dari sekolah, serta hasil yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan yang direncanakan. Kurikulum juga sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Lalu, mengapa kurikulum berubah-ubah? Mengapa kurikulum berubah? Kurikulum berubah karena perkembangan kurikulum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi masa sekarang ilmu-ilmu telah berkembang seperti yang pertama, ada pengetahuan dan teknologi. Terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, kurikulum harus diperbaharui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini memastikan bahwa siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Yang kedua, perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat dan ekonomi juga berubah seiring waktu. Perubahan ini mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan masa depan. Nah, itulah mengapa kurikulum berubah-ubah. Apabila tidak dilakukan, maka pembelajaran akan membosankan dan sebagai pendidik kita harus membantu menyiapkan para peserta didik dalam menghadapi zaman yang baru. Dan hal yang paling terlihat adalah sumber belajar yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum bisa berubah-ubah, kita akan memasuki sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Adapun kurikulum yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1954, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan kurikulum 1997 yang merupakan revisi dari kurikulum 1994. Nah, yang ke-9 kurikulum 2004, yang ke-10 kurikulum 2006 atau KTSP, yang ke-11 kurikulum 2013, dan yang terakhir yang saat ini sedang kita jalani yaitu kurikulum Merdeka. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan sehingga lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Seperti membangun rasa nasionalisme. Orientasi rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran ataupun kognitif. Yang diutamakan hanyalah watak dan kesadaran bernegara serta bermasyarakat. Struktur mata pelajaran dalam kurikulum rencana pembelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah dan pada umumnya pelajaran pada kurikulum ini hanya sedikit yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, seperti pada kesenian dan pendidikan jasmani. Nah,
Jadi kesimpulannya ialah bahwa kurikulum rencana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Yang artinya bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh oleh peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas. Pada tahun 1952, dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Nah, terbentuknya kurikulum ini yaitu dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial menuju sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini lebih merinci pada setiap mata pelajarannya, sehingga disebut rencana pelajaran terurai. Silabus mata pelajarannya sangat jelas. Yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik, keterampilan, dan jasmani. Sedangkan pada pendidikan dasar hanya lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri kurikulum ini ialah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, sehingga mewajibkan untuk membimbing pengajaran yang berorientasi pemecahan masalah atau problem solving, dengan pembelajaran yang mengedepankan sikap gotong royong terpimpin. Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 memberikan tujuan pendidikan yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum 1975 sebagai pengganti dari kurikulum 1968. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep dari bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective, yang terkenal pada saat itu. Pada masa ini, kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga guru tidak perlu memikirkan konsep pembelajaran yang diampunya. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA atau Student Active Learning atau disingkat dengan SAL. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan yang menjadi 3 tahap.
diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum 1997 yaitu revisi kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1994 yang dimana kurikulum 1997 lebih cenderung kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana-prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Kurikulum 2004 yaitu kurikulum berbasis komputer. Kurikulum ini adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional. Kurikulum ini berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan, namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Sehingga lulusan pendidikan kita tidak bisa memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif. Kurikulum 2006 KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Awal tahun 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun, pada saat itu KTSP masih tersendat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan. Tidak banyak perbedaan pada kurikulum 2006 dengan kurikulum 2004. Namun, terdapat perbedaan yang paling menonjol, yaitu guru lebih memberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Nah, KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. Kurikulum ini juga memiliki kelebihan, yaitu memberikan otonomi kepada sekolah untuk melaksanakan puncaknya tugas yang akan diampu oleh guru. Di samping memiliki kelebihan, ternyata kurikulum ini juga memiliki kekurangannya loh. Tuh, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP, sehingga kurangnya juga tenaga pendidik, karena pada kurikulum ini guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Kurikulum 2013. Adanya kurikulum 2013 karena kurikulum tingkat satuan pendidikan dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Karena pada saat ini memasuki era digital yang semuanya dilakukan dengan teknologi, inti kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Dalam kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan seperti apa yang akan diinginkan akan membentuk pelajaran yang akan dipelajari. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan perpaduan dari kurikulum sebelumnya yang mengedepankan pencapaian kompetensi siswa dengan berlandaskan pada potensi individual dan menyatukan pencapaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kemudian, kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan berkompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai saat ini, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Jika sebelumnya di kurikulum 2013, peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran dari tingkat SD hingga SMP dan kemudian dilanjutkan dengan SMA. Namun, kurikulum lebih mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Ini dia yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.